بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para pemirsa dimanapun berada, para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat, yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam tausiah rutin kita, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu hadis dari hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan pemahaman dalam urusan agama dan istiqamah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap berjumpa dengan beliau kelak di yaumil akhir, mendapatkan minuman dari tangan beliau yang mulia kelak di Al-Kautsar, dan semoga kita semuanya dihimpun bersama beliau di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-a'izza, saudaraku seiman, seakidah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tausiah dengan tema insyaallah, yaitu 3 golongan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Tausiah kita, jemaah sekalian, kita siarkan langsung dari Lombok, yaitu dari Hotel Aruna Senggigi yang berada di Lombok Barat, Ikhwani Fiddin, yang kebetulan saat ini kami sedang bersama keluarga menghabiskan masa libur di Lombok ini. Dan di sela-sela libur kita berharap juga bisa kita selingi dengan tausiah yang insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan juga para pendengar dimanapun berada. Dan semoga tausiah ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, para pemirsa, para pendengar, setiap orang, terutama kita sebagai muslim, tentu senantiasa mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon agar perjalanan kehidupan kita, agar setiap urusan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang meninggalkan rumahnya, menuju ke suatu tempat atau menuju ke suatu daerah atau untuk menyelesaikan urusan tertentu, tentu dia berharap agar proses atau tahapan dari perjalanannya tersebut dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam rumah kita, dalam keluarga kita,
dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tentu mengharapkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita semuanya meraih kehidupan yang bahagia, meraih kehidupan yang tenang, penuh dengan ketentraman, dan senantiasa terhindar dari semua keburukan, terhindar dari semua kegelisahan, ya, kemudian dari kondisi yang buruk. Maka seorang muslim memerlukan perlindungan. Dan perlindungan terbaik bagi seorang muslim bukanlah dirinya, bukanlah orang lain, tetapi penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, seseorang yang dilindungi oleh Allah atau yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram, hidupnya akan tenang, ya, terhindar dari berbagai macam keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita apa saja amalan-amalan yang menjadi sarana, yang menjadi perantara kita mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada 3 amalan utama yang pelakunya kalau dia lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha ruziqa wa qufi, wa in mata adkhalahu Allahul jannah." 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka hidup, maka Allah akan karuniakan mereka rezeki yang berlimpah. Allah akan cukupkan mereka dari semua yang mereka butuhkan. Dan jika mereka sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Ini adalah jaminan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 golongan tadi. Jadi kalau dia masih hidup, diberikan rezeki yang cukup dan juga dicukupkan dari semua kebutuhan hidupnya. Ya. Kemudian jika dia sudah meninggal, jika dia sudah kembali kepada Allah, maka Allah jamin, ya, bahwa orang tersebut dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah kabar gembira dan sekaligus sebagai motivasi bagi kita sebagai muslim untuk meraihnya. Siapa yang tidak menginginkan rezeki, saudaraku? Siapa yang tidak ingin dicukupkan kebutuhannya oleh Allah, dilunasi hutang-hutangnya, dilepas beban dari pundaknya, kemudian diberikan solusi atas semua masalah hidupnya? Tentu kita ingin. Begitu juga siapa yang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap muslim mendambakan surga. Tidaklah seseorang salat, kemudian puasa, kemudian zakat, haji, dan melakukan berbagai kebaikan kecuali dia mengharapkan agar kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama, ikhwani fiddin, yang mendapatkan naungan dari Allah, kata Nabi, ya, rajulun, ya, man kharaja ghaziyan fi sabilillah kana dhaminun 'ala Allah. Man kharaja ghaziyan fi sabilillah kana dhaminun 'ala Allah, atau kana dhaminan 'ala Allah. Golongan pertama yang mendapatkan naungan dari Allah adalah mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang berjihad. Jihad, saudaraku yang dimuliakan Allah, secara bahasa maknanya adalah yaitu mengeluarkan segala daya dan upaya. Mengeluarkan segala daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Itu artinya jihad. Atau bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk meraih ridhonya Allah. Dan jihad, ikhwani fiddin, terbagi menjadi 3. Jadi ketika kita berbicara jihad, maka jihad itu tidak sempit maknanya, tapi sangat luas. Para ulama rahimahumullah membagi jihad menjadi 3 bagian. Yang pertama, jihad yang sesungguhnya, atau jihad yang makna asalnya adalah jihad dengan fisik. Jihad dengan fisik kita, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat senjata untuk mengalahkan musuh, kemudian menghadapi musuh di medan perang. Ini makna sesungguhnya jihad. Dan itu telah berlangsung sejak masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai dengan hari kiamat kelak. Jihad dengan pengertian ini akan terus berlangsung, yaitu jihad dengan mengangkat senjata, jihad dengan melawan musuh di medan perang yang ingin mengobarkan api permusuhan terhadap Islam yang agung. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang jihad dengan makna ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab neraka dan memasukkan kalian ke surga. Yang pertama, kata Allah, kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Inilah jihad yang bermakna perang. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad semacam ini pada masa ini harus dengan perintah dari pemimpin, perintah dari presiden, raja dan seterusnya. Tidak boleh masing-masing orang menyerukan jihad yang bermakna perang, karena jihad saat ini adalah antar negara, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar berjihad di jalan Allah, kemudian dia meninggal di dalam jihadnya tersebut, maka dia mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jaminan surga bagi yang meninggal dalam keadaan syahid, itu subhanallah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Di antara kemuliaannya, orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Kepada 70 anggota keluarga. Jadi dia akan memberikan syafaat begitu banyak. Kemudian orang yang mati syahid di jalan Allah akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. 72 bidadari surga Allah Subhanahu wa taala di samping istrinya di dunia. Ini tentu kemuliaan yang agung. Kemudian orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad dengan lisan, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah. Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan ini untuk saat ini bisa bermakna dakwah. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan dakwah. Begitu juga jihad dengan lisan dengan pendidikan, yaitu dengan pendidikan, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka lembaga pendidikan termasuk jihad di jalan Allah, kemudian
membangun panti-panti asuhan, membangun Islamic Center, membangun pusat-pusat kajian Islam. Ya, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, membangun yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ya, ini termasuk keutamaan para ulama, para dai, para ustadz, para kiai yang senantiasa mereka berdakwah di jalan Allah. Maka ketika mereka keluar berdakwah, mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, man kharaja ghaziyan fi sabilillah atau man kharaja fi sabilillah, ya, kana dhaminan Allah. Ya, kana dhaminan 'ala Allah. Ini jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, adalah jihad dengan tulisan. Jihad dengan tulisan. Jihad dengan tulisan saat ini, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, adalah dengan, ya, menebar ilmu melalui tulisan. Bisa dengan melalui internet, media sosial, media cetak, bisa melalui website, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, ya. Bisa juga melalui aturan-aturan hukum, ya, mulai dari aturan yang paling tinggi undang-undang, kemudian peraturan menteri, kemudian peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati, ya, peraturan adat, dan seterusnya. Ini bisa menjadi, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk jihad dengan tulisan. Maka setiap dai harus berusaha untuk menebar kebaikan lewat tulisan-tulisan. Sekarang ini kita punya banyak media, ikhwan fillah. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ya. Kemudian ada WhatsApp, ya. Ada YouTube. Ini semuanya lahan. Ada website ilmiah. Ini lahan dakwah kita. Maka dakwah seorang muslim itu, ya, harus dari berbagai lini. Tidak boleh dakwah itu hanya sebatas dengan lisan, tapi berdakwah juga dengan tulisan. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar manfaat dari dakwah dengan tulisan ini. Ya, karena ada sebagian dari saudara kita yang mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, tetapi mereka, jamaah sekalian rahmati Allah, bisa belajar dari tulisan. Ya, bisa belajar dari tulisan. Dibacakan, entah dia yang baca sendiri atau dibacakan oleh orang lain. Ya. Dan subhanallah, para ulama-ulama kita, banyak di antara mereka yang ketika mereka sudah dewasa, mereka buta. Ya. Mereka buta. Sehingga untuk mengembangkan ilmunya para ulama, dibacakan kepada mereka, ya, kitab-kitab, sehingga mereka menangkapnya dengan sangat mudah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga jihad dengan harta, ikhwan fillah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini sebenarnya masuk di kategori yang pertama tadi, ya. Jadi jihad di jalan Allah bisa dengan kekuatan fisik, bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, ya. Maka 4 kategori ini insya Allah jika dilakukan, maka orang yang melakukannya mendapatkan jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia masih hidup dalam keadaan berjihad tersebut, ya, maka Allah akan karuniakan rezeki yang berlimpah kepadanya, dan Allah akan cukupkan kebutuhannya selama di dunia. Dan jika dia sudah meninggal atau mati syahid, maka Allah akan masukkan dia ke surganya sebagai sebuah jaminan. Kemudian golongan kedua yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan fillah, adalah man raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah, atau kana dhamin Allah, yaitu mereka yang senantiasa berangkat ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, ya. Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid, meninggalkan rumahnya, menghadiri salat berjamaah atau menghadiri kajian-kajian ilmu di masjid, maka orang tersebut berada dalam perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini termasuk salah satu keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Yang kedua, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, orang yang memakmurkan masjid, ya, maka dia termasuk, ya, atau dia telah memiliki ciri
dari ciri orang yang beriman. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Kata beliau, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada orang yang terbiasa ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia orang beriman. Ya, bahwa dia orang yang beriman. Maka seseorang yang beriman itu di antara identitasnya, cirinya adalah dia senantiasa berusaha menghadiri masjid. Ya, salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Dia menghadiri kajian-kajian ilmu, dia menghadiri taman-taman baca Quran misalnya, TPQ, ya, dan seterusnya. Maka ini sebuah kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, menjanjikan ikhwah, man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari atau di sore hari, maka Allah janjikan, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah, sebuah istana di surganya Allah setiap kali dia pergi di pagi maupun di sore hari. Subhanallah. Jadi setiap kita berangkat ke masjid, maka setiap itu pula Allah membangunkan sebuah istana bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian orang yang gemar ke masjid, ikhwah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita dapatkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ala adullukum ala amal idza fa'altumuh." Ya. Wahai sahabat, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, apabila kalian melakukannya, ya, maka Allah akan mengangkat derajat kalian di satu sisi dan Allah akan menghapus dosa kalian di sisi yang lain. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala. Ya, benar ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Maka Rasulullah menyebutkan 3 perkara. Di antaranya adalah orang yang memperbanyak langkah menuju masjid. Ketiga, ikhwani fiddin, golongan ketiga yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah kelak, ya, baik di dunia maupun di akhirat, adalah rajulun dakhala baitahu bisalam. Jadi seseorang yang ketika masuk ke rumahnya, dia mengawali dengan salam, ya. Jadi dia mengucapkan salam ketika masuk rumah. Baik ada orang atau tidak, dia tetap mengucapkan salam, ya. Kalau ada orang, maka dia telah menunaikan sunnah Nabi SAW, ya, dan dia mendapatkan keberkahan baik bagi dirinya maupun bagi keluarga. Karena itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalta, ya, idza dakhala rajul baitahu falyusallim ala ahlihi." Ya. Atau idza dakhalta baita fasallim. Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, kata Nabi, maka salamlah, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Fatakunu barakatan alaika wa ala ahli. Maka salam itu akan mendatangkan keberkahan buatmu dan buat keluarga. Maka subhanallah, mengucapkan salam adalah sumber keberkahan, ya, atau sarana keberkahan bagi rumah tangga kita. Jika tidak ada orang di rumah, maka kita tetap mengucapkan salam. Dan insya Allah malaikat-malaikat yang ada di rumah tersebut akan membalas salam kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, ada beberapa adab ketika kita masuk ke dalam rumah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adab ketika memasuki rumah itu mengucapkan salam tadi. Ya, dan ini sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengucap basmalah. Mengucap basmalah ketika masuk, ya, bismillah. Bila perlu ditambah dengan bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, adab yang ketiga, ya, yaitu ketika menjelang sore hari atau menjelang malam, kita diperintahkan oleh Nabi untuk menutup semua jendela rumah kita, termasuk pintu rumah kita. Dan ketika kita menutup pintu atau jendela, maka kita mengucapkan bismillah, Masya Allah la quwata illa billah. Maka pada saat itu ikhwani fiddin, syaitan-syaitan yang ada di rumah kita, mereka mengatakan, ya, la mabita alaikum wala asya.
wahai saudara-saudaraku, untuk ini bangsa jin, ya, tidak ada tempat tinggal di sini dan tidak ada makanan untuk kita. Kenapa? Karena telah dibacakan apa? Dibacakan basmalah ketika masuk dan juga dibacakan basmalah ketika menutup pintu. Dan demikian juga ketika makan. Membaca basmalah ketika makan. Maka ini semuanya akan mengusir syaitan dari rumah kita. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan ikhwani fillah, ya, ketika kita akan menutup pintu, ya, kita dianjurkan untuk membaca ini di sore hari, ya, ikhwani fillah, sebelum kita menutup pintu, kita dianjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dimulai dengan amanar rasul bima unzil ilaih, ya. Amanar rasul bima unzil ilaih, ya. Jadi kemudian ditambah dengan ayat kursi, ayat kursi. Ini termasuk penjagaan dari syaitan, ya. Maka ikhwani fillah yang dimuliakan Allah, inilah 3 amalan yang jika kita lakukan insyaallah kita mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini memberikan pencerahan pada kita agar kita mengamalkan hal-hal baik yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan komitmen kita mengamalkan itu kita mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah, bukan hanya kita tapi juga keluarga kita dan semua orang-orang yang senantiasa berada di bawah naungan atau di bawah tanggung jawab kita. Inilah yang kita sampaikan ikhwani fillah yang dimuliakan Allah dari salah satu hotel di Lombok, yaitu Hotel Aruna Semidi. Semoga ada manfaatnya dan semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.